Untuk keperluan anak-anak, itulah jawaban Musdalifah. Faktanya memang mobil itu sekarang dipakai oleh anak-anak seperti kami saksikan hari Minggu lalu. Saat itu digelar perayaan ulang tahun dua putri Musdalifah, Dewi Nurmania dan Siti Nurjana, di kawasan golf di daerah Tangerang. Mereka pergi bersama dalam satu mobil. Ironisnya, lagi-lagi Nasar absen di momen bahagia putri-putrinya itu dan justru jarum suntik, sempat takut dengan shading alis karena menggunakan jarum. Itu pula yang membuatnya enggan melakukan sulam alis karena dirasa menyakitkan daripada shading. Dan inilah yang dirasakan Chika ketika jarum mulai merajah alisnya. Ketakutan Chika sirna. Gadis berusia 23 tahun itu terlihat nyaman dan rileks menikmati permak alis. Dan pemirsa, inilah hasilnya before dan after, sebelum dan sesudah dipermak. Bandingkan alis wajah Chika sebelah kanan yang telah di-shading dengan alis kirinya yang belum dipermak. Alis kanan Chika menjadi lebih tebal, lebih tegas dan melengkung, sehingga terkesan lebih indah dibandingkan alis kirinya yang terkesan tipis. Tak lama, giliran alis kiri Chika yang dipermak. Chika menikmati betul waktu luangnya dengan memanjakan diri. Gadis Hello Kitty ini rupanya kini telah menjadi seorang perempuan dewasa yang suka bersolek. Tanpa terasa sudah 1 jam berlalu, proses shading pun selesai. Ya, akhirnya kelar juga. Nah, bedanya ini nih, kalau yang shading cuma hanya di permukaan aja, di luarnya aja nggak masuk ke dalam ya, nggak ke dagingnya gitu. Jadi cuma tahannya 3-4 tahun dan dia nggak permanen. Coba bandingkan pemirsa, ini adalah alis Chika sebelum di-shading, dan yang ini adalah setelah proses shading. Gimana perbandingan saya tadi sama saya sekarang? Lebih cocok kan? Nggak perlu mikirin alis lagi, udah ada alis. Chika sangat puas dengan shading alisnya. Ia tampak lebih tegas, lebih dewasa, dan memang lebih cantik lagi. Apakah ini berarti gadis bernyali baja itu tak lagi akan tampil dengan gaya maskulin yang terkesan tomboy? Tomboy dalam arti kata apa dulu? Kalau buat gaya buat jalan gitu kayaknya sudah agak sedikit berubah, tapi memang aku hobinya memang pakai kaos, emang senangnya seperti itu, emang iya. Jadi nggak diubah sih, tapi lebih memperawat diri aja sih. Aduh, terima kasih, aku senang sekali udah ditemenin sama pemirsa yang ada di rumah. Jangan bosan-bosan buat ikutin aku terus ya. Sampai ketemu lagi, dah. Tampil cantik ala Cut Meriska rupanya tidak sesulit yang dibayangkan. Prosesnya pun menyenangkan hingga memberikan kesegaran batin. Sementara itu kabar sedih muncul dari pasangan Nasar Farhad dan Musdalifah. Tinggal menghitung hari tragedi perceraian pun bakal terjadi. Mobil mewah dan cincin kawin kabarnya sudah diminta oleh Musdalifah. Mengapa Nasar memilih untuk pergi? Dan benarkah ia tertekan di sisi Musdalifah? Bayang-bayang tragedi perceraian semakin tebal menyelimuti Nasar, Fahad Ahmad, dan Musdalifah. Bukan lagi sekedar cekcok verbal. Sengketa keduanya bahkan sudah melebar ke perebutan harta. Beberapa barang seperti mobil mewah juga cincin kawin digosipkan diambil Musdalifah. Inilah yang membuat artis jebolan kontes dangdut itu sangat marah. Nasar geram. Mobil Alphard yang sudah 2 tahun menemaninya warawiri ditarik secara sepihak oleh Musdalifah. Sabar, sabar. Gak usah marah.
Dikit aja. Akan ditarik, sudah diambil dan tidak dipersulit sama Nasar. Waktu itu ada yang menyetop Nasar, lalu sama Nasar dipasrahkan. Informasi nenek Nasar mengejutkan karena mobil itu rupanya diambil paksa di tengah jalan oleh orang-orang Musdalifah. Nasar yang tengah mengendarainya dihentikan paksa dan diminta menyerahkan kunci. Aku nggak tahu ya, aku no comment ya. Yang penting aku tidak mau banyak bicara. Yang penting aku terserah Allah aja ke depannya. Terserah. Yang penting ada anak-anak. Terserah aku mau bilang apa, mau dibilang aku hanya senyum dan senyum. Mobilnya diangkat, udah Nasar udah nggak ada mobilnya, diangkat. Kata Nasar ambil semua, silakan. Saya bisa beli lagi. Penghentian paksa mobil di tengah jalan mencuatkan pertanyaan, mengapa Musdalifah begitu tega? Benarkah Bu Haji sangat marah karena Nasar tak lagi peduli dengan dirinya dan anak-anak? Kalau saya mah nggak ada apa-apa ya. Kalau masalah mobil itu anak ya, buat sekolah. Tujuan aku itu aja. Selain itu aku no comment ya. Untuk keperluan anak-anak, itulah jawaban Musdalifah. Faktanya memang mobil itu sekarang dipakai oleh anak-anak seperti kami saksikan hari Minggu lalu. Saat itu digelar perayaan ulang tahun dua putri Musdalifah, Dewi Nurmania dan Siti Nurjana, di kawasan golf di daerah Tangerang. Mereka pergi bersama dalam satu mobil. Ironisnya, lagi-lagi Nasar absen di momen bahagia putri-putrinya itu dan justru terlihat sedang syuting. Nah, ini yang lain aja deh. Ini acara ulang tahun, oke? Yuk. Iya, beliau mau datang. Malam beliau yang minta potong kuenya jam 6:30. Aku mungkin sibuk. Kita kan nggak tahu. Ini kan pas barengan syuting ya. Jadi aku sama keluarga maklum. Ya Mama, sabar ya Mat. Aduh, komentar apa sih lu nggak ada bosen-bosennya ya? Ini bermutu. Aku tak. Sebelum insiden pengambilan mobil, Nasar rupanya sudah beberapa minggu pergi dari rumah cinta di Tangerang. Sambil membawa barang-barang pribadinya, Nasar pindah bermukim di rumah neneknya di Bogor. Ini kan Mbak, ini baru habis dari ribut ini, terus dibawa semua, lalu sama dia digantung, digantung sempit rupanya di kamar, dia keluarin, besok paginya dia jalan, sampai sekarang nggak pulang-pulang, saya nggak ganggu, sebodoh amat, sepatunya Nasar ini. Udah berapa tahun itu sepatunya? Ada 6 kalau nggak salah. Kalau perempuan memang haknya itu dia mengurus rumah tangga, mengurus anak dan sebagainya ya. Kalau laki-laki itu memang harus bisa lebih luas. Kalau ini tidak, jadi seolah-olah kayak yang seperti didikte. Kini harus diakui, hanya menghitung hari saja, biduk Nasar Musdalifah ini bakal tenggelam. Sudah tertutup pintu untuk kembali, meski tak ada orang ketiga di antara keduanya. Nasar terkesan pasrah, sementara Musdalifah sudah membulatkan hati, segera mengajukan gugatan cerai. Aku ngikutin jalannya Allah, baiknya gimana, kalau akhirnya endingnya harus bagaimana, aku ikutin. Nanti kita lihat esok ke depannya gimana, nanti ada jawabannya. Kalau aku sekarang banyak bicara, nanti aku sama aja menggugurkan rumah tangga aku ya.
menit sudah, saya Desi Bowman menemani Anda menyajikan kabar aktual yang disajikan secara lebih mendalam. Saksikan terus kabar-kabari setiap hari Sabtu pukul 11 siang hanya di RCTI Semakin Oke.